Perkenalkan, nama saya Maria Goretti Ika Paulina SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA 1 Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini juga saya adalah mahasiswa STK Santo Yakobus Maroke. Saya sedang membuat video pembelajaran untuk UKIN dengan materi mengembangkan budaya kasih untuk kelas 11. Sekian dan terima kasih. Pagi semuanya. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Puji Tuhan, syukur pada Allah. Lengkap semua? Ada satu orang yang tidak turun. Apa-apa, nanti berarti kita absen dulu ya, biar kita cek satu-satu siapa saja yang tidak turun atau teman-teman kita yang tidak turun hari ini. Baik, yang pertama Chris Willy, Francisca Aderiska, Franciscus Angelo, Maria Alfiana Nonani, Mikael Erwin Bonaman, Katarina, Robi Pastianto, Yosef Andriano, Yohanes Doret JP, Yunisa Regi. Oh, dia yang sakit. Baik. Apa kabarnya semua hari ini? Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa dulu. Ibu minta tolong untuk Katarina, silakan pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai belajar kita hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengatakan terima kasih sebab kami telah memperoleh kesempatan berkumpul bersama untuk memulai belajar dengan tenang dan fokus. Berkatilah semoga apa yang kami pelajari dapat menjadi ilmu yang baik dan bermanfaat. Doa ini kami haturkan kepada Anak Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan budaya kasih. Nah, di antara kalian apakah sudah atau pasti seringlah mendengar kata kasih? Betul atau tidak? Betul. Ya, tahu kasih itu apa? Kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Iya, bisa. Kasih. Mengasihi. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya, kalau kalian diberi kasih, itu apa perasaan kalian? Ketika kalian diberi seseorang kasih, bahagia. Terus apa lagi? Syukur, senang, happy ya, berbunga-bunga. Nah, sekarang dibalik lagi, ketika kalian memberi kasih, perasaan kalian bagaimana? Apakah senang, suka, atau biasa aja, atau hanya pura-pura? Apa kira-kira? Hah? Suka. Ketika kalian, tadi kan kalian diberi kasih, sekarang kalian yang memberi kasih buat orang lain. Gimana perasaan kalian? Bahagia juga, sama. Apa? Selain itu bahagia, senang juga, atau hanya happy? Nah, ya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengembangkan budaya kasih. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai seorang Katolik atau seorang Kristiani mengutamakan yang namanya kasih. Ya, seperti ajaran Yesus mengutamakan yang namanya kasih. Nah, di sini kita setelah mempelajari ini akan mendapatkan pengetahuan dan bagaimana kita dapat membangun kasih. Kemudian dalam pembelajaran ini juga kalian akan diminta untuk saling bekerja sama atau bergotong royong dalam proses diskusi. Nanti kita akan diskusi bersama. Dan yang ketiga, tentu saja prosesnya supaya kalian bisa mempresentasikan ya hasil dari pemahaman kalian tentang kasih itu sendiri. Ya,
Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, bisa kita lanjut? Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Baik, pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Berarti dalam pembelajaran kali ini kita melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, Problem Based Learning sendiri mempunyai yang pertama kita akan mengajak kalian melihat pada masalah yang nggak usah jauh-jauh, masalah yang terjadi misalnya di sekitar kita atau di lingkungan sekolah. Kemudian kalian akan diorganisasi menjadi untuk belajar bersama. Nomor 2 dan nomor 3 itu langsung jadi satu, nanti masuk ke kelompok kalian masing-masing dan belajar. Sudah ya, kita susun juga. Kemudian nanti kalian pada akhirnya mau menyajikan hasil dari penyelesaian masalah. Karena dalam kelompok tadi kan kalian sudah berdiskusi bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Apa masalahnya nanti baru kita bahas. Kemudian yang terakhir kita mau mengevaluasi benar apa tidak, apa sudah sejauh mana kita mau selesaikan masalah yang ada di sekitar kita itu sendiri. Ya, sudah jelas untuk metode pembelajaran PBL-nya? Yang ditanyakan dulu? Cukup? Lanjut? Oke. Nah, kita akan mengamati dulu video yang akan kita saksikan bersama ya. Kiri kena aing. Oh, dua lagi milih nukian ah. Dua warna ya. Si ini aku dulu aja gitu. Oh, betul. Misahkeun aing gelut yang aing kabehan. Aku anjing. Eueun budak teh. Enak ujung diuk mah aing langsung. Hah? Lawan tuh ngelawan. Lawan tuh dia terling mah. Kami dari Polresta Cilacap memberikan informasi beredarnya viralnya salah satu video perundungan di kalangan anak-anak sekolah pelajar. Kemarin kita mendapatkan berita mengenai kejadian perundungan anak-anak di SMP 2 Cimanggu. Kami bergerak untuk melakukan penyidikan, kemudian kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam video. Baik, tadi kita sudah menonton video yang menjadi terjadinya sebuah tindak kekerasan ataupun perundungan atau yang disebut sekarang bullying. Nah, sekarang kalian bisa mencari di dalam kelompok kalian apa yang menjadi akar masalah dalam video tersebut. Pasti ada penyebabnya. Ya, nanti kalian tonton lagi videonya, kalian remukin lagi di dalam kelompok. Kemudian siapa saja yang berkonflik dalam video tersebut? Ya, kalian mau melihat pelakunya. Kemudian di mana terjadinya aksi perundungan tersebut? Kira-kira di mana terjadinya? Selanjutnya yang keempat, kapan kita harus memberikan contoh untuk saling mengasihi? Ya, sikap kasih kapan? Bisa kalian cari bersama ya, berbagi tugas. Kemudian, mengapa Anda sebagai pelajar harus selalu bersikap kasih kepada sesama dan teman? Pasti ada alasannya, ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menunjukkan keberanian untuk mengakhiri kasus balas dendam? Jadi nanti kalian silakan berdiskusi dalam kelompok untuk mencari masalah-masalah sesuai dengan panduan pertanyaan tersebut, ya.
Kalian itu nanti ada bacaan dari kitab suci juga, ajaran Yesus, bagaimana Yesus yang ditangkap tapi tetap menunjukkan kasihnya, ya, menunjukkan kata musuh. Kalau zaman Yesus ada musuh, tapi kalau kita jangan sampai ada musuh, orang yang tidak suka aja, ya. Baik, sampai sini jelas? Nah, baik, sekarang kalian silakan bekerja dalam kelompok kalian, gunakan alat LKPD yang ada itu, silakan dibaca dan dijawab secara bersama-sama dalam kelompok. Baik, semuanya sudah selesai diskusinya dalam kelompok? Sudah. Baik, sekarang saatnya kita presentasi. Siapa kelompok siapa duluan mau presentasi? Ya, silakan. Depan. Yang lain perhatikan ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan penyebab kekerasan di sekolah. 1. Faktor individu, temperamen anak dan temperamen yang sulit seperti mudah marah, emosi atau agresif, cenderung lebih rentan terlibat dalam perilaku kekerasan. Masalah keluarga, masalah dalam keluarga seperti konflik orang tua, penceraian atau kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu stres yang tinggi pada anak dan memicu perilaku agresif. Dan faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung seperti kekurangan kasih sayang, disiplin yang terlalu ketat atau terlalu bongkar dapat memicu perilaku kekerasan pada anak. Teman sebayanya yang negatif seperti terlibat dalam geng atau kelompok yang sering melakukan tindak kekerasan dapat mendorong anak untuk ikut serta dalam perilakukan yang sama. Budaya sekolah yang toleran terhadap kekerasan seperti adanya bullying yang diberikan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mendorong terjadinya kekerasan. Faktor sosial terjadi terhadap kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami stres yang lebih tinggi akibat kesulitan ekonomi. Dan serta semua pihak
Sekolah sebagai pusat koordinasi dan pelaksanaan program, menyediakan sumber daya dan melibat seluruh komponen sekolah. Guru sebagai fasilitator oleh model dan melaksanakan program di kelas. Siswa sebagai peserta aktif dalam program pelapor khusus dan agen perubahan. Orang tua sebagai mitra sekolah dalam mendidik anak, memberi dukungan dan mengawasi perilaku anak. Komunitas sebagai pendukung penyediaan sumber daya dan pengawasan pelaksanaan program. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara berlaku untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan. Indikator perubahan perilaku siswa, penurunan angka kekerasan, kepuasan stakeholder, dan pencapaian tujuan program. Tindak lanjut melakukan penyelesaian program berdasarkan hasil evaluasi, memperkuat program yang efektif dan menambahkan program baru jika dilakukan. Demikian presentasi dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ada yang ingin pertanyakan dari hasil presentasi kalian. Yang kami tanya yaitu apa dampak fisik maupun psikologis dari korban tersebut? Apa kira-kira dampak fisik dan psikologis dari tindak korban kekerasan, perundungan ataupun bullying? Silakan jawab. Dampak psikologis, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma, penurunan harga diri dan kepercayaan diri, isolasi sosial dan kesulitan menjalani hubungan, perilaku agresif atau menarik diri, cemas berlebihan dan fobia, pikiran untuk bunuh diri. Apakah dapat bisa diterima? Kurang dampak fisik. Dampak fisiknya. Itu tadi psikologis, sekarang fisiknya apa? Untuk dampak fisiknya, luka memar, lembab, atau cedera serius lainnya. Masalah kesehatan fisik jangka panjang akibat trauma, gangguan tidur dan pola makan. Gimana jawabannya, bisa diterima? Sudah jelas. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tidak ada lagi kan? Ya, silakan duduk. Nah, baik, tadi kalian sudah selesai mempresentasikan, tiap-tiap kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil dari pemaparan, hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, sekarang mari kita simpulkan bersama. Ya, yang pertama kita mau melihat apa yang menjadi latar belakang terjadinya kasus perundungan, bullying ataupun tindak kekerasan. Ya, apa saja tadi yang sudah kalian bahas? Yang pertama, latar belakangnya karena apa? Adanya temperamen ataupun tingkat emosi seseorang yang berbeda-beda. Ada yang kalau diolok-olok tuh disenggol-senggol sedikit ya, nurut ya. Ada juga yang baru digatik sedikit atau disenggol sedikit sudah meradang emosi, bertanduk, ya kan? Ada kan orang-orang itu masing-masing orang punya batas atau ambang kesabaran. Ya, jadi temperamen orang itu berbeda-beda. Ya, dari segi individunya. Kemudian itu dari individunya. Apa lagi selain temperamen? Apa yang kedua? Hah? Apa ayo? Faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan bisa dari keluarga. Kalau dia lihat orang tuanya suka marah-marah, gak jelas ya kan, atau suka membuat kegaduhan, bisa jadi seseorang juga menjadi tindak pelaku dari kekerasan karena melihat atau mengamati dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir faktor sosial budaya. Apa faktor sosial budaya? Wah, kemiskinan, ya. Diskriminasi seseorang, ya biasanya merasa dirinya minder, ya.
Tapi anehnya mindernya itu timbul bisa berdampak dia menjadi seorang yang negatif. Ya, karena merasa rendah diri, miskin, akhirnya ada orang yang suka membuli. Lihat bajunya saja misalnya di sekolah kita ya, bajunya tahun berapa ini masih ada yang berwarna kuning, sudah olok-olok. Padahal memang keadaan atau kondisi di lingkungan sekitarnya atau di keluarganya itu akhirnya memang jelek ya, tidak bagus, sehingga kualitas baju pakaiannya bisa berubah. Ya, kemudian diskriminasi karena ras, suku, budaya, ya. Misalnya nih teman-teman kita dari timur ini kan dengan identitasnya rambut keriting, kulit hitam manis, ya, tenang, itu bilang hitam manis. Ya, ada merasa mungkin awal-awal masuk agak susah menyesuaikan diri karena temannya rata-rata misalnya orang Bayak, berkulit putih, rambut lurus, ya. Jadi agak minder, dia sendiri yang minder ya, tingkat kepercayaan dirinya, ya, sehingga muncullah diskriminasi dalam kelasnya. Biasanya ada sebutannya, ada panggilannya, anak timur kah, anak gelap, apa yang terkenal lagi viral di media sosial, aura maghrib, ya, aura maghrib katanya, kulit yang berkulit sawo matang itu sebutannya aura maghrib, ya, apa ya, aura maghrib. Kemudian kita sekarang mau lihat dampak dari terjadinya perundungan atau bullying. Apa kira-kira dampaknya yang pertama tadi? Dampak fisik, dampak psikis, dampak apa lagi? Sosial. Dampak sosial. Kalau fisik, kalau korban tentu saja ada luka bisa disembuhkan. Tapi kalau luka dalam hati, nggak bisa. Itu luka lain, itu bukan luka perundungan, itu luka jatuh cinta karena seputus cinta, ya. Luka trauma, ya, jadi seseorang susah untuk melupakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kemudian kalau dampak psikologis tadi, kecemasan, ya, depresi, bahkan bisa sampai pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, kemudian kalau dampak sosial, kesulitan berkomunikasi, gugup, ya, semakin ngejar. Sudah jadi korban yang bullying, korban perundungan, korban kekerasan, makin-makinnya dia mundur ataupun susah berkomunikasi, berbicara dengan orang. Kayaknya dia tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kecemasannya. Baik, sekarang kalau kita sudah melihat latar belakang, penyebab dan juga dampaknya, sekarang kita melihat solusinya atau upaya pencegahan dulu. Sebagai seorang Kristiani, bagaimana upaya pencegahan kalian? Pencegahan untuk terjadinya perundungan. Apa kira-kira pencegahannya? Apa pencegahannya? Namun budaya masih sudah terjadi konflik dan kekerasan sering disebut pengelolaan atau manajemen konflik dan kekerasan. Manajemen konflik atau kekerasan itu kalau sudah terjadi kekerasan atau konflik, ya. Yang pertama kita lakukan bisa saja memberikan edukasi. Edukasinya di mana? Di sekolah. Maka sering ada sosialisasi kan. Waktu kalian ingat mungkin yang kelas 10 dulu masih ingat waktu MPLS ada juga bagian dari guru BK menyampaikan tentang perundungan ataupun bullying, ya, dengan tata tertibnya, dengan konsekuensinya, dengan hukumannya atau punishmentnya, ya. Jadi kita mulai dari program edukasi, mengingatkan, mensosialisasikan bahwa tindak kekerasan tidak diperbolehkan apalagi di lingkungan sekolah. Barang siapa pelakunya akan biasanya mendapatkan sanksi yang sangat berat ataupun fatal. Bisa saja dia dikeluarkan dari sekolah ini. Ya. Kemudian apa lagi? Membentuk karakter kalian sebagai seorang pribadi yang positif. Ya, apalagi kita sebagai seorang Katolik kita harus ingat, ya, bahwa walaupun kita ini sedikit, ya, tapi kita harus tetap memancarkan aura positif. Nah, ini Ibu sudah sangat senang kita beberapa orang di antara kalian sudah mulai masuk organisasi di sekolah ini,
ya kan, membangun citra diri kalian ya dalam kegiatan-kegiatan OSIS, dalam kegiatan festival-festival. Jadi kan maju juga gitu. Jadi itu semakin menguatkan karakter positif kalian supaya kalian terhindar dari beberapa ajakan, beberapa pemikiran-pemikiran negatif ya yang mau merundung orang ataupun menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan edukasi dan mendapatkan apa itu tadi namanya sosialisasi, mendapatkan apa lagi tadi? Membentuk karakter yang positif ya. Jadi kita juga mempunyai lingkungan sekolah. Nah, kalianlah sebagai penghuni sekolah ini yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang nyaman, bebas. Dimulai dari kita lingkungan yang kecil, kita yang beragama Katolik ini. Jangan ikut-ikutan mengejek teman, ya kan, menghina, menggosip kan gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa gosip itu bisa menyakiti orang lain. Salah satu juga kekerasan verbal sebenarnya. Apalagi mengejek, mencela, apalagi mencela fisik. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita berkontribusi untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah yang nyaman, aman. Baik, jadi sekarang kita mau menyimpulkan bagaimana cara kita ya sebagai seorang beriman Kristiani, sebagai peserta didik kalian. Ibu mau kalian menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang menebarkan budaya kasih ya melalui perkataan, melalui perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya kalau diminta tolong cepat, gerak cepat, jangan kayak siput, lelet dipanggil ya. Atau ada temannya atau ada gurunya angkat kursi langsung. Ya, peka. Ya, menebarkan aura positif itu tadi, menebarkan kasih. Ya, ada temannya yang jatuh, jangan ketawa dulu, tolong dulu. Ya, jangan dipotong dulu. Ya, upload. Ya, jangan. Ditolong dulu, dibantu dulu. Ya, jadi seperti itu kita bisa mengembangkan budaya kasih di lingkungan sekolah kita. Baik, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana proses belajar kita hari ini tadi? Apakah ada dapat ilmu baru? Ya, tanya. Apakah ada yang mendapat pengetahuan baru tentang kasih, tentang Yesus yang mengasihi? Apa? Dapat? Apakah pembelajaran kali ini bisa menyenangkan? Belajar ya. Nah, jangan lupa nanti untuk tes akhir formatifnya itu silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan, bisa dijadikan PR ya, menjadikan tugas saja. Nah, untuk kedepannya supaya kalian bisa setelah belajar dari sini bisa menjadi seorang yang beraura positif, menjadi agen perubahan, menjadi agen yang menebarkan kasih ya. Ibu ingin kalian termotivasi untuk terus berusaha menjadi seorang pribadi yang baik. Kemudian jangan lupa nanti kalau sudah pulang silakan belajar di rumah, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan kalian yang akan datang ya. Jangan lupa belajar lagi, lihat-lihat lagi, baik itu mata pelajaran ini maupun mata pelajaran yang lain ya. Baik, kalau sudah tidak ada kita bisa langsung ada yang bertanyakan dulu? Cukup jelas? Jelas. Nah, kalau gitu, Ibu rasa pembelajaran kita cukup pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Silahkan Ibu minta tolong Maria untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di tempat ini dan mendengar pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Semoga bisa bermakna bagi kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan Putera kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.
Selamat pagi. Pagi.